Assalamualaikum Ibu. Kita Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 11. izin Bu, kita dari kelompok 11 mata kuliah pembelajaran kurikulum ya, kurikulum study. Izin Bu, kita mau wawancara Ibu soal penerapan kurikulum di sini. Nanti pertanyaannya seputar kurikulum yang udah diterapkan di SMKN 46 ini Bu. Oke. Ya, sebelumnya kami juga pengen ucapin terima kasih Bu bersedia meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Langsung ke pertanyaannya aja ya Bu. Oke, silakan. Pertanyaan pertama kan seperti yang kita tahu nih ya Bu, tiap periode, pergantian periode itu kurikulum selalu berganti juga ya Bu. Betul. Nah, dari pergantian kurikulum tersebut kami ingin tahu nih Bu, apa saja kurikulum yang sudah berlaku di SMKN 46 ini sendiri, serta waktu pelaksanaan kurikulumnya. Oke. Nah, ini yang sebelumnya kita di 46 kita menggunakan dua kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang KTSP. Lalu yang kedua itu kurikulum operasional sekolah atau KOS. Nah, kita di sini untuk kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP itu kita kelas 11 dan kelas 12. Gitu, ya. Lalu yang untuk kelas 10 yaitu menggunakan KOS kurikulum operasional sekolah. Nah, di sini memang dalam pelaksanaannya yang untuk dua kurikulum ini kita udah berusaha untuk menerapkan keduanya, memang alhamdulillah berjalan dengan lancar saat ini gitu ya. Nah, kita di sini memang harus mengikuti yang ada. Pemerintah misalnya menyuruh kita untuk masuk ke kurikulum operasional sekolah atau KOS ya, kurikulum merdeka ya, maka kita pun harus mengikuti itu gitu ya, kurikulum merdeka. Nah, lalu karena untuk yang kelas 11 dan kelas 12 ini masih mengikuti kurikulum yang lama, berarti kita harus menghabiskan itu dulu gitu. Nah, itu yang pertama itu. Jadi ada dua ya kurikulum yang kita gunakan, kurikulum merdeka sama KTSP-nya. Oke, kurikulum 13. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin Bu, kalau pertanyaan dari saya itu, dari antara dua kurikulum tersebut, menurut Ibu sendiri kan pasti ada perbedaan tuh antara dua itu. Yang paling cocok dan tepat serta mudah dimengerti oleh siswa-siswa di SMK 46 ini itu yang mana Bu dari antara dua kurikulum tersebut Bu? Oke, pada dasarnya sebenarnya kurikulum ini sama-sama bagus, tapi kan kita sebenarnya harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Tentunya kan dengan semakin meluasnya teknologi ya, kalau kita lihat semakin berkembang teknologi, nah otomatis kan akhirnya keluarlah ini yang kurikulum merdeka gitu ya. Nah, pada dasarnya kita pun menjalani kurikulum merdeka ini, yang untuk merdeka mengajar ini, merdeka belajar, sebenarnya sambil belajar guru-gurunya itu. Jadi dikatakan mana yang lebih baik, kita masih sama-sama ngeraba sebenarnya gitu ya. Jadi kita di sekolah ini sebenarnya gimana nih kita ngejalanin ini kurikulum ya sambil belajar akhirnya gitu. Tapi kan kita harus mengikuti itu. Jadi dikatakan terpaksa ya, memang sih sebenarnya terpaksa juga ya. Nah, tapi tetap kita harus mengikuti dari aturan, lalu juga harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, lalu dalam pelaksanaannya memang untuk kurikulum merdeka ini memang lebih bagus sebenarnya, asal kita benar-benar ngejalaninya gitu. Selama ini memang kita ngejalaninya karena memang masih tahap awal ya, tetap memang nanti anak-anak kita diberi kebebasan. Dan memang juga untuk tambahan lagi untuk yang kurikulum merdeka itu kan juga ada yang project P5-nya. Nah, itu pun juga kita masih juga masih sama-sama belajar juga. Ini gimana nih supaya pas gitu kan. Ya memang sih kita juga belajarnya sama dengan menggunakan
akun ID belajar kita kan, kita dari situ juga belajar selain dari dari pelatihan-pelatihan gitu. Jadi pada dasarnya dikatakan lebih baik, kita belum bisa menilai itu gitu. Tapi memang tetap memang lebih baik nanti dari kurikulum merdeka, karena memang anak diberikan kebebasan gitu. Tapi bukan arti bebas ya sebebas-bebas ini ya. Tapi tetap anak kita pembelajarannya itu mengacu kepada anak gitu. Jadi terpusat kepada anak. Ibaratnya mereka diberikan kebebasan ruang sehingga bisa berkembang kemampuan-kemampuan mereka, bukan hanya di bidang akademiknya saja gitu ya, tapi dari kemampuan berpikir mereka, karena kita terus berusaha untuk menggali kemampuan mereka. Oh gimana nih cara mereka nanti misalnya untuk presentasi gitu, lalu dari perkembangan dari sikap moral mereka gitu. Jadi artinya kita benar-benar memberikan keluasan keluasan kepada mereka semua gitu. Nah itu pada dasarnya seperti itu. Meskipun gurunya juga harus ikut belajar ya Bu ya? Iya, kita belajar benar-benar akhirnya gitu kan. Ini modelnya seperti apa gitu ya. Walaupun dulu KTSP juga sama sebenarnya, sudah berpusat ke siswa. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya memang tetap ada yang pola dicampur juga ya. Mungkin kalau dicampur juga misalnya tetap ada ceramah gitu. Tapi kan tetap kita berusaha gimana nih anak-anak kita ini, yaitu pola belajarnya tetap berpusat ke anak juga gitu, sehingga semakin berkembang kemampuan mereka nantinya gitu. Terima kasih Bu ya, jawabannya. Mungkin ada pertanyaan. Mereka nanti kita arahkan ke bisa belajarnya kayak seperti kemarin nih saya lihat seperti Bu Nita kemarin diajak mengajar di lingkungannya. Kita misalnya tentang belajar trigonometri, ya udah diajak ke lapangan. Oh ini apa nih? Jadi biar mereka nggak bosen juga di kelas gitu ya. Nah itu yang untuk kurikulum merdeka. Jadi setidaknya tidak hanya di kelas-kelas terus, tapi bisa kita ajak ke alam. Kalau kita belajar IPA seperti Pak Aji kemarin tuh saya lihat pelajaran IPAS, karena kita membahas tentang yang tanaman yang itu loh, yang hidroponik itu akhirnya udah dibawa deh tuh ke kebun gitu kan. Ini prosesnya nih ada proses pembuatannya. Nah jadi kita langsung penerapannya tuh benar-benar ke anak ya, mereka benar-benar diajak ke alamnya gitu, sehingga terbuka lah. Jadi tidak seperti dulu gitu belajarannya begitu-begitu aja gitu ya. Lalu selain itu video-video juga kita lebih tekankan ke mereka, jadi lalu gambar-gambar lebih kita perkaya lagi gitu ya. Jadi tidak hanya kepada, ibaratnya tidak hanya guru terus-terusan yang monoton, tapi ini lebih ke anaknya, lebih berkembang lah, biar mereka juga terpusat ke siswanya, yang jelas itu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk yang pertanyaan selanjutnya kan dari yang kita tahu ada 2 kurikulum yang tadi ya Bu. Nah di situ kan udah dijelasin juga tadi perbedaannya apa dan karakteristik dari masing-masing kurikulumnya itu apa. Nah kan pastinya kalau ada perpindahan kurikulum itu pasti kita harus belajar lagi, ngulang lagi. Nah itu Betul. Kira-kira mungkin dari SMK 46 sendiri ini ada nggak sih bagaimana sih cara menanganinya di setiap perpindahan per periode kurikulum itu tersebut? Oke. Iya, mungkin tadi yang sudah sempat saya jelaskan, memang pas saat kita awal tahun ajaran baru, memang pas kita sudah dinyatakan harus masuk ke kurikulum mereka mengajar ini, jujur ya saya pun juga, karena juga totonya langsung diangkat, waduh harus kita ekstra belajar, dari mana nih belajarnya gitu kan. Nah itu memang para guru-guru pun juga akhirnya juga cari-cari tahu juga dari teman-temannya gitu ya. Nah terutama juga dari yang tadi yang saya katakan, yang kita tadi buat akun yang kita tentang Merdeka Mengajar, dari sini kita juga belajar, lalu cari informasi-informasi yang jelas kita ya, modul ajarnya seperti apa, cari tahu gitu. Nah lalu dari pelatihan-pelatihan, nanti walaupun waktu pas raker ya, rapat kerja yang awal tahun, kita juga diberi, tapi kan memang hanya diberi kulitnya gitu. Nah intinya selebihnya bagaimana ya, cari tahu sendiri dari Google, dari teman, dari Merdeka Mengajar kita nih situ, cari tahu oh ya modulnya seperti apa ya, lalu
ATP seperti apa ya, KKTP seperti KKM saja itu sudah KKM apa kriteria apa tuh yang minimal kan itu jadi KKTP. Pokoknya ada perubahan-perubahan nama saja itu sudah berpengaruh sekali gitu kan. Saya sampai lupa kan. Nah itu artinya apa? Banyak perubahan-perubahan nama. Lalu setelah itu kita harus cari tahu tentang yang tadi, terutama yang untuk RPP atau modul ajar. Kalau kita kan namanya sekarang modul ajar. Seperti apa ya bentuknya gitu. Nah kalau teman-teman guru kebetulan dari situ tadi dari MGMP-nya bisa juga gitu ya. Lalu dari pelatihan juga secara daring, waktu itu juga pelatihan secara daring. Lalu juga tadi selain dengan dari mereka mengajarnya kita cari informasi dari situ. Lalu selain belajar juga mereka dari Google, coba cari di YouTube, juga sering ngedenger juga. Kalau saya saking motonya, aduh ya udah gimana ya, berarti dari YouTube saya lihat, oh iya cari tahu gitu. Atau pelatihan yang kemarin sudah saya ikuti dibuka kembali, biar kita tahu tentang si kurikulum mereka mengajarnya atau kurikulum operasional sekolah ini. Jadi memang tadi saya bilang banyak belajar. Itu walaupun dalam ngejalannya agak terseok-seok. Yang jelas seperti itu. Tapi kita harus menikmati itu ya, karena memang kita harus mengikuti sekali lagi tadi perkembangan zaman lagi. Ya harus mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Tapi kan dari ibunya tadi sendiri bilang ada pelatihannya. Kira-kira itu mungkin pelatihannya emang dari SMK 46-nya sendiri apa dari pemerintah? Kalau yang pertama awal dari rapat awal tahun, jadi kita manggil, ya manggil pembicara. Lalu setelah itu kalau dari pemerintah yang program ini, yang Merdeka Mengajar, gitu. Yang kita harus belajar pelatihan mandiri namanya, ngerjakan topik 1, topik 2 dan seterusnya. Karena di situ udah lengkap pada dasarnya. Lalu pelatihan yang waktu itu juga perlu diadakan, yaitu dari dinas juga mengadakan juga yang kerjasama dengan juga kerjasama dengan universitas, misalnya waktu itu diadakan juga waktu itu dari STAY kalau tidak salah. Nah kita juga diundang. Nah jadi terus pelatihan yang dari kalau teman-teman juga ada dari dinas juga sama, tapi secara juga Zoom juga. Jadi banyak lah ininya. Nggak hanya satu aja. Mungkin dari saya cukup bisa lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari saya, Bu. Dari semua kurikulum yang sudah pernah diterapkan, kurikulum manakah yang paling sulit, Bu? Kurikulum mana yang paling sulit? Yeah. Aduh. Gimana ya? Paling sulit sebenarnya nggak ada yang paling sulit kalau kita jalanin. Tadi saya katakan, saya nggak mau bilang mana yang paling sulit. Tetap kita berusaha untuk mengikuti, sekali lagi mengikuti perkembangan yang ada gitu aja ya. Nanti bilang, oh ini KTSP sulit. Kan waktu pertama-tama kan juga sama kan, KTSP waktu perubahan dari kurikulum yang awalan tuh, nah terus ke KTSP, nah kita juga sama belajar juga kan, kita cari tahu, akhirnya bisa juga gitu. Terus baru ke kurikulum yang Merdeka. Dikatakan sulit, saya nggak mau katakan sulit karena memang kita belum benar-benar mencoba banget. Tapi kalau kita sudah mencoba pasti bisa ngejalaninnya gitu aja sih. Ya, jadi pada dasarnya setiap kurikulum mempunyai ininya sendiri ya, tingkat perbedaannya tetap ada, tapi tetap setelah kita jalanin juga nih kurikulum Merdeka, akhirnya ya bisa juga gitu ya. Walaupun seperti yang kita agak kesulitan memang di P5 sampai waktu lagi pelatihan, Pak tolong adakan kita tuh guru-guru yang khusus pelatihan tentang proyek P5-nya gitu, biar mempermudah kita. Karena selama ini kita ngejalannya masih ngeraba, walaupun kita udah ngelihat dari Merdeka Mengajarnya, kita sudah belajar, sudah berusaha untuk belajar. Nah tapi tetap pelaksananya memang masih agak terseok-seok, istilahnya seperti itu ya. Makanya sekolah tadi saya katakan kita ngejalani saja apa yang bisa kita mampu ajarkan, kita belajar, siswanya pun juga sama untuk belajar. Jadi saya nggak mau katakan mana yang lebih sulit, nggak ada yang sama-sama, sebenarnya kurikulum ya harus dijalanin aja gitu loh ya. Betul. Baik, sepertinya sudah cukup, Bu. Terima kasih atas jawabannya.
Mungkin ada yang mau tambah? Ada yang mau bertanya lagi dari Mungkin teman-teman? tambahan dari saya sendiri. Balik ke pertanyaan pertama tadi, kan ada dua ya. Nih mungkin nanti bisa lihat nih. Kami tahu nih waktu pelaksanaannya kira-kira waktu pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan di SMKN 46 ini kapan ya Bu? Yang pas kurikulum merdeka ini. Iya. Pas kurikulum ini dilaksanaan kita itu mulai tahun ajaran baru 2 tahun 2022-2023 ini. Baru banget. Nah, makanya tadi saya katakan memang akhirnya ya agak jalannya tersendat-sendat ya, tapi kita tetap berusaha untuk menyelesaikan ini. Memang baru awal banget kita menjalani kurikulum merdeka. Penerapannya juga baru ke yang kelas 10 ya Bu ya? Iya, yang... betul. Kelas 10. Oke, ada yang bertanya lagi, teman-teman? Cukup? Oke, terima kasih Bu Eva atas Oke deh, jawabannya, Bu Eva. sama-sama. Iya, nanti Bu. bisa kalian lihat juga, nanti mungkin sambil mungkin bisa difoto atau di apa terserah. Di sini kita mulai dari kurikulum merdeka saja, untuk fase kelas 10 aja, yang dikatakan juga fase E, lalu ada fase F, ada istilah-istilah memang yang baru-baru, nanti bisa dipelajari juga atau bisa kita lihat juga dari kurikulumnya ya. Jadi saya berharap kita belajar bukan hanya dari orang saja, tapi kita juga harus banyak belajar dari tadi, mulai dari mungkin bisa lihat dari Google atau bisa melihat dari YouTube yang banyak sekali materi-materi tentang kurikulum ya, sehingga nanti pas saat kalian ke PKL, oh ya entah gimana ya cara buat modul, oh ya bagaimana ya cara membuat misalnya mengubah dari CP capaian kompetensinya lalu ke ATP ke tujuan pembelajaran, seperti itu aja harus tahu. Jadi benar-benar nanti pas saat kalian terjun ke sekolah untuk untuk praktek mengajar, setidaknya sudah paham gitu, sehingga nanti kalau misalnya sama guru pamongnya misalnya ini dibuat misalnya harus membuat modul ajar, oh udah tahu karena kita udah ada patokan, tinggal dikembangkan saja yang memang perlu dikembangkan nantinya ya. Sukses deh nanti deh. Ya, terima kasih Bu Eva. Ya, sama-sama. Dengar saja misalnya itu udah kurang kan, nah otomatis ya sudah sesuai kita, misalnya batasan kita matematik, karena saya mengajar matematika kan, matematika misalnya kemampuannya yang normal sampai A, mungkin dia ini masih C atau B, ya nggak masalah gitu kan. Bahkan yang untuk kebutuhan khusus saja, yang untuk itu kemampuan hitungan dasarnya aja mereka masih kurang, ya udah kita mau diapain, diikutin aja kayak gitu. Terus apakah bisa naik Bu? Ya naik akhirnya gitu. Jadi kita mengikuti pola dari kemampuan mereka, akhirnya itu untuk yang kebutuhan khusus. Jadi lebih memang benar-benar lebih dipermudah saja sih untuk kurikulum merdeka ini, lebih enak sebenarnya. Dari nilai kita mudah, cuma 1 nilai, walaupun untuk mendapatkan 1 nilai ada beberapa tahapan sama seperti KTSP ya, ulangannya ada, tengah semesternya ada itu, tapi nanti dimunculkan cuma 1 nilai. Lebih simpel gitu Bu ya, tapi Iya, jadi memang lebih simpel. Lebih simpel ya Betul. Oh, berarti yang sekarang ini lebih ke pencapaian prosesnya ya? Prosesnya, betul. Nah itu juga perkembangan mereka kan, seperti perkembangan kemampuan mereka juga ya udah. Jadi sekali lagi disesuaikan dengan kemampuan mereka aja, dan karakter mereka juga gitu kan. Dari selain akademiknya ya. Nanti mungkin bisa lihat lah dari struktur kurikulum yang sudah ada. Yang mana lebih mudah? Lebih mudah. Yang jelas emang di kurikulum merdeka gitu ya. Walaupun memang lebih banyak sih sebenarnya juga bagian-bagian atau perangkat-perangkatnya yang untuk modul ajar gitu. Saya contohnya ada nggak ya modul ajar. Di sini kita kebetulan ini cuma kurikulumnya, tapi saya tidak memasukkan yang untuk modul ajar
dari kurikulum merdekanya. Yang jelas lebih mudah dan lebih simpel aja sih untuk yang itu modul ajarnya. Ini contoh matematikanya untuk modul ajar. Yang jelas kita ada memang, nah ini kita kata-kata yang karena udah ada yang tersedia yang ada, ya kita manfaatkan itu. Hanya mulai dari modul ajarnya lebih apa ya, nanti semua materinya dijadiin satu nilai gitu ya. Betul. Jadi ada uraian, LKPD tetap sih sama sebenarnya sih ya, pada dasar sama, tapi ya dikatakan mana yang lebih simpel ya sama aja juga sekarang. Nah, yang mana nih? Yang CP. Kalian jurusan pemasaran kan semuanya kan? Nah, coba deh kita lihat. Kita fokusnya ke BDP, Bu. Iya. Jangan BDP ya pemasaran. Pemasaran. Kalau misalnya ini ke kelas 10. Mana ya? CP nggak CP kita.